Racikan berita. Golok ya. Bukan ansi itu hanya sebagian. Hari ini kita akan mendiskusikan atau menyampaikan pidato pandangan nasional negarawan perihal permasalahan negara dan tanggung jawab Capres-Cawapres. Sesungguhnya tema ini pada awalnya akan dihadiri oleh salah satu capres, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tetapi karena ada satu dua hal yang belum terkoordinasikan sehingga belum bisa dihadiri. Demikian pula dengan Mas Ganjar dan Mas Anies. Selamat datang, Om Jaya Nomoto. Baik Bapak Ibu, menyingkat waktu, saya kira untuk yang pertama mohon kepada Profesor atau Menteri kita, Ibu Siti Badriah Subari untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya ke depan dan kita ikuti bersama-sama. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bambang Sulistomo sebagai Ketua Yayasan 17 Universitas 17 Agustus. Yang saya hormati Pak Rudi Dono Haryono, tokoh yang sangat penting untuk berdirinya universitas ini, dan yang saya cintai adalah aktivitas akademika dari Universitas 17 Agustus. Siang ini saya diberi tugas oleh Forum Negarawan. Itu memang komunitas kami, tapi judulnya sangat berat. Saya diberikan topik atau judul yang adalah masalah negara dan tanggung jawab capres. Terus terang ini suatu judul yang berat karena memang permasalahannya berat. Saya akan to the point saja. Topik ini memang sangat menarik untuk dibicarakan pada akhir-akhir ini, di mana kita melihat panggung yang hidup membicarakan siapa capresnya, siapa cawapresnya, yang sangat jelas di depan mata kita adalah segelintir penguasa dan sekelompok cukong atau yang mempunyai uang, yang mempunyai kepentingan untuk berdagang. Mereka bersatu untuk menentukan siapa presiden yang akan datang. Tentu saja yang mereka pilih adalah presiden yang menguntungkan mereka, bukan yang menguntungkan rakyat. Maka tadi yang dibicarakan oleh Pak siapa tadi, Pak Fron, yang tadi mengatakan bagaimana kita punya presiden benar, nggak akan bisa benar karena semua sudah dikuasai oleh suatu kekuatan yang bukan di rakyat. Pemilu itu sebetulnya adalah kesempatan di mana rakyat itu memilih, karena rakyat memilih hak memilih pemimpinnya. Tapi itu sudah tidak ada. Kalau sistemnya masih seperti ini, di mana penguasa dan pemodal menjadi satu mengatur pemilu, ini benar-benar sangat berbahaya. Rakyat hanya menjadi penonton di pojok-pojok sana dan menjadi penggembira. Kalau disawer amplop senang, tapi itu hanya sekejap. Dia akan menderita 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Coba mungkin salah persepsi saya, tapi saya yakin dalam hati bapak-bapak dan para mahasiswa setuju dengan persepsi ini. Apakah betul sekarang ini rakyat berdaulat untuk memilih pemimpinnya? Saya tanya. Pak Rudi sudah didik-dik, padahal Pak Rudi di Amerika. Nah itu.
Tolong ini disadari. Negara kita itu sedang sakit. Sehatkan dulu negara ini. Kalau negara yang sedang sakit kemudian melakukan pemilu, maka pemilunya juga akan berlangsung dalam keadaan sakit. Maka presiden yang terpilih juga dalam keadaan tidak sehat. Saya tidak memakai jargon-jargon kebencian atau menyalahkan yang sudah-sudah. Ini bukan keterpurukan sekarang, bukanlah hasil dari satu orang dua, tapi ini adalah evolusi sejak sudah lama, kemudian berpindah presiden sampai sekarang. Apakah presiden itu salah? Belum tentu. Yang salah adalah sistemnya, yang salah adalah aturannya. Presiden bekerja untuk rakyatnya berdasarkan undang-undang dasar. Sedangkan undang-undang dasar yang benar, yaitu Undang-Undang Dasar 45 aslinya 18 Agustus 1945, itu adalah untuk kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, sudah difermat menjadi Undang-Undang 2002. Lah presidennya yang mana? Undang-undang yang 2002 dong. Kalau tidak manut masalah dia. Disitulah berpindahnya Undang-Undang Dasar yang tadinya untuk kedaulatan rakyat dan keadilan sosial berubah menjadi kedaulatan oligarki. Kalau sekarang pemilu masih dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kita harapkan? Anda bisa memilih, kemudian nanti kalau presiden yang terpilih tidak bisa merubah nasib rakyat, presidennya disalahkan. Yang mesaknya presidennya, kasihan yang dipilih, karena dia juga tidak bisa berubah, tidak bisa merubah nasib bangsa ini kalau tidak bisa merubah dasar-dasar undang-undang yang dipakainya untuk mengelola negara kita yang tercinta. Siapa sih sebenarnya pengelola negara ini? Dia adalah pemenang pemilu. Itu haknya dia dan berdasarkan undang-undang sah. Nah, pemenang pemilu inilah yang seharusnya bertanggung jawab. Apakah saya sudah benar apa belum mengelola negara ini? Nah itu, dan bertanggung jawab itu sebetulnya ada, tetapi dibikin sudah tumpul. Mungkin kalau anda tidak begitu merasakan perubahan ini, tapi kok saya sangat merasakan. Karena saya kebetulan menjadi Menteri Kesehatan pada tahun 2004 sampai 2009, dan perubahan undang-undang itu terjadi pada tahun 2002, di mana prakteknya berjalannya itu pada tahun 2000, pada waktu 2004. Sesuatu berubah dengan sangat luar biasa. Mungkin saya pernah mengatakan, contohnya karena saya Menteri Kesehatan, contohnya di bidang kesehatan. Misalnya rumah sakit asing itu masuk ke Indonesia, itu dulu 49% boleh, tetapi sekarang 100% mereka boleh semua. Nah ini nanti kalau apakah dia bisa melawan kekuatan ekonomi mereka yang sudah established dengan 100% di sini? Kalau 49% mungkin masih bisa bagi-bagi untuk rakyat. Nah itu salah satu anomali. Jadi negara kita berlangsung pengelolaannya secara anomali itu semenjak tahun 2002 itu. Jadi bukan mendadak. Saya dengan diam-diam kalau ketemu dengan tokoh-tokoh, dengan jenderal-jenderal, pokoknya aktivis-aktivis, saya tanya, Pak, permasalahannya negara ini apa? Wah, itu hukum dan pengadilan tidak ada. Ganti lagi.
ekonominya kita nggak bisa jalan karena kita utangnya banyak banget. Pak, kita uang untuk kesehatan begini-gini, semua ada masing-masing berbeda. Saya ingat ketika saya kecil cerita tentang 7 orang tunanetra yang mendeskripsikan seekor gajah. Satu pegang buntutnya, satu pegang kupingnya, satu pegang belalainya, dan sebagainya. Setelah ditanya, Pak, gajah itu seperti apa? Yang pegang buntutnya panjang kecil, berbulu. Yang satu lagi, gede, berat, panjang. Yang satu lagi tipis, lebar. Jadi masing-masing melihat secara subjektif. Mereka lupa bahwa permasalahan ini terletak di dalam tata cara berbangsa dan bernegara yang seharusnya diatur oleh Undang-Undang Dasar yang benar. Kalau seluruh rakyat, seluruh tokoh, seluruh orang-orang yang pintar, profesor-profesor, dokter berkumpul, berpikir, ayo kita bersama-sama. Jangan mundur deh pemilunya, kita sembuhkan dulu. Yuk kita bikin pemerintahan transisi. Setelah pemerintahan transisi kita baru mikirin pemilu yang benar. Kita kembali dulu Undang-Undang Dasar 45. Ya ini khayalan saya. Ini khayalan saya, tetapi saya selalu membayangkan itu yang terbaik. Kalau ini dipaksa pemilu ini, maka tidak akan merubah nasib kita ke depan. Bayangkan, yang menentukan presiden terpilih bukan rakyat. Kemudian mereka tentu saja dengan uangnya yang sudah terlanjur keluar untuk supaya memilih pilihannya. Nah itu pasti mereka akan mengambil hak-haknya nanti, utangnya diambil setelah pilihannya jadi presiden. Jadi Mas Bambang tadi bingung memilih siapa ya Mas Bambang. Nanti yang dipilih ternyata tidak berdaulat Mas. Yang dipilih itu kalau mau membuat kebijakan tanya dulu sama bosnya. Nah, presiden kok punya bos, nah itu ya repot. Seharusnya presiden hanya memikirkan kepentingan rakyatnya. Kapan kita punya presiden yang berdaulat? Kapan kita mempunyai pemerintah yang berkeadilan? Jawabannya ada di undang-undang itu. Sekarang ini saya sendiri sangat gelisah melihat pemilu semakin hari semakin dekat dan nampaknya tidak akan ada sesuatu yang banyak. Kemana ini profesor-profesor? Kemana ini negarawan-negarawan? Tolong dong, kita berpikir jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan memusuhi siapa-siapa, duduk bareng ayo. Mungkin membetulkan negara ini menjadi negara yang sehat itu jauh lebih penting daripada pemilu. Bukannya saya menolak pemilu, tapi saya pengen pemilu pada negara yang dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan negara yang sah. Setuju nggak kalau saya bilang negara kita sudah sah? Benar ya, ya. Ini karena saya dokter, jadi saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata yang lain kecuali sehat dan sakit. Menurut saya sakit karena kebijakan-kebijakan anomali. Di Batam kemarin menangis karena rakyat digusur, tapi rakyat malah digebukin. Nah, piye dong? Yang gebukin itu melakukan tugasnya yang sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya memang tidak melindungi rakyat. Maka menangislah rakyat yang tergusur, rakyat yang tertindas,
kalau mengadukan ke pengadilan pasti kalah. Karena pemenangnya adalah menguasai undang-undang. Lah kayak begini kalau diteruskan bagaimana? Itu loh. Apakah mau Anda teruskan? Ini cuma rakyat yang kalah. Anda tidak membayarkan kekayaan negara. Tambang-tambang itu sudah dimiliki oleh orang asing maupun orang kita, sama saja yang menguasai mereka itu. Kalau saya bilang neokolonialis, tambang-tambang itu mestinya sekian persen diberikan pada rakyat, tapi entah bagaimana permainannya, pasti rakyatnya berbahagia. Apakah kalau Pak Kutubi pengen banget merubah aturan-aturan minerba, batin saya kok baru sekarang Pak, ini sudah berlaku 20 tahun, baru sadar, baru bangun, saya menangis sudah 18 tahun ya Pak. Tapi saya sendirian, saya tidak punya partai, saya tidak punya komunitas, jadi nabrak-nabrak sendirilah ceritanya. Nah itu saya hanya mengikuti nurani saya, apa yang saya jalankan. Tidak ada bayangan sedikit pun kecuali untuk kesejahteraan rakyat yang saat itu saya menjadi pembantunya untuk seorang presiden. Kemudian saya menjadi wakil pres. Di situ saya mendengar suatu hal yang mengerikan. Bagaimana pulau akan disewa sekian tahun, bahkan ratus tahun. Ada pulau sana, kenapa kok disewain? Karena kita tidak punya uang lagi. Mengerikan apa? Nah itu saya semakin mengerti permasalahan negara ketika saya menjadi wakil pres. Pada waktu jadi Menkes saya merasakan betapa sakitnya saya memperjuangkan hak rakyat. Dan ketika menjadi wakil pres saya tahu, oh begini toh, oh begini. Dan sekarang ini saya betul-betul meyakini bahwa negara ini harus siap dulu. Bagaimana ini para negarawan, bagaimana ini para tokoh-tokoh. Jadi saya mohon untuk berpikir dan betul-betul berpikir Profesor Yudi, ayo PR untuk Anda ya. Betulkah Anda butuh pemilu? Betulkah kita perlu pemilu? Betulkah kita perlu mendapat presiden dan pemilu dengan sistem yang seperti sekarang ini? Kan itu menyesatkan sebetulnya. Ayo kita bergerak yang smooth, bukan menyakiti dan saling menyakiti. Bagaimana caranya? Saya sendiri tidak tahu. Tapi saya yakin profesor-profesor yang ada di forum negarawan mampu untuk mencari solusi. Jangan takut berpendapat, jangan takut mempunyai suatu pandangan. Pendapat dan pandangan kita adalah untuk keselamatan bangsa dan negara. Jangan ikut-ikut arus. Coba merenung, nanti malam merenung. Pada jam 12 malam, jam 2 malam merenung. Betulkah rakyat membutuhkan presiden dengan cara pemilu pada saat ini? Pak, kalau saya ceritakan satu-satu mengerikan. Ada anak miskin yang tidak diterima sekolah karena miskinnya. Ada anak bukan satu orang, dua orang, banyak yang dipimpin oleh seseorang yang ada di Depok. Kemudian ada persoalan hukum yang paling menjadi berita itu persoalan hukum dan pengadilan, dan semua hanya menjadi berita di medsos.
nggak ada yang bisa menyelesaikan. Adanya Markus, adanya nggak ada yang bisa menyelesaikan. Apakah Anda berharap presiden baru yang bisa menyelesaikan? Selama undang-undang dasar kita itu masih yang baru, nggak akan bisa. Presidennya siapapun presidennya pasti akan tersandung, pasti akan terganjal dengan undang-undang yang ada untuk memperbaiki nasib rakyat, tapi nggak bisa. Maka tolong sadarlah, saya ingin teman-teman yang ada di forum negarawan dan tokoh-tokoh yang ada di sini mulai sekarang berpikir, mungkin pandangan kita tidak ada gunanya atau belum akan ada gunanya. Tapi kalau kita mulai dari 1 orang, 2 orang, 100 orang, 1000 orang, lama-lama mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan. Jadi permasalahan negara ini adalah karena tidak ada patokan yang jelas oleh pemerintah dalam menjalankan pengelolaan bangsa dan negara di Indonesia. Patokannya kan sudah diubah. Jadi patokan itu kan nggak salah. Lo kenapa sih kok rakyat tidak kebagian sih? Itu tambang emas di situ kok rakyatnya pada miskin semua. Udahlah diemlah, itu sudah sesuai dengan undang-undang. Lo itu tanahnya rakyat itu banyak kok diambil sih. Ini saya punya surat-suratnya, surat-surat tidak berlaku, yang berlaku surat yang baru itu sesuai dengan undang-undang. Rakyat kalah terus, kalah dan kalah. Belum lagi saya ngomongin tentang pandemi. Kalau saya ngomong sama Pak Budiono, plong. Tapi kok di sini nanti saya sudah buat kalau ngomong saya tidak berani ngomong pandemi. Jadi pandemi, apakah calon capres atau capres tersebut mengerti permasalahannya? What is pandemic dan bagaimana mengatasinya dengan baik? Walaupun Indonesia sekarang dapat nama yang hebat banget bisa mengatasi COVID dengan baik, tetapi nyatanya pasca COVID kita menderitanya. Ekonomi berantakan, berapa yang di PHK, berapa yang cerai karena suaminya kehilangan pekerjaan, berapa, waduh, kerugiannya nggak bisa dihitung. Dan pada suatu saat saya menjadi panelis di TV Baru, yang saya panelis itu adalah panitia capres, dan pertanyaan saya tentang pandemi, mereka nampaknya belum siap. Apa tidak? Padahal dunia sudah mengumumkan bahwa tahun 2024 atau 2025 akan ada pandemi yang lebih dahsyat daripada COVID kemarin. Tapi apa yang mereka persiapkan? Tanggung jawab siapa ini? Nah itulah. Jadi ini saya singkat saja bahwa permasalahan negara itu sebenarnya ada satu titik. Marilah titik itu kita samakan, kita fokuskan, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk mengatur berbangsa dan bernegara dengan baik. Jadi jangan seperti 7 tunanetra yang mendiskusikan gajah. Mereka hanya meraba kakinya, oh gajah itu seperti kaki, oh gajah itu seperti belanda, oh gajah itu seperti buntung. Nah itu jangan. Yang saya ketahui sekarang adalah begitu. Saya hubungin teman-teman yang tokoh-tokoh lah, ada aktivis, ada ini, dan semuanya ambil persepsi melihat permasalahan bangsa ini masih terpecah. Selama ini masih terpecah, masih jauh panggang dari api untuk kita mengatur kehidupan bangsa dan negara ini ke depan. Kita tidak mempunyai harapan dengan
sistem yang seperti sekarang ini. Apakah kita rela Indonesia akan hilang? Karena lama-lama habis kita. Nah, ini adalah momentum untuk kita. Siapapun presidennya, kalau tidak mengerti permasalahannya, maka perbaikan masa depan bangsa dan negara tidak akan tercapai. Dan saya tidak tahu siapa kira-kira yang mengerti permasalahan ini dengan sebenarnya. Dan tujuan kita, ayo kita bangun bersama-sama. Jangan sampai negeri ini salah arah. Ini sudah momentum yang sudah sangat, menurut saya ini momentum kita untuk menjadi baik. Maka jangan gegabah atau jangan sekedar ikut-ikutan. Anda semua profesor-profesor, elit-elit, tokoh-tokoh semua, tolong berpikirlah dengan sehat, dengan akal sehat. Seperti Pak Romi dulu, meskipun Pak Romi dulu sekarang sudah mau diadilin ya katanya. Orang yang sehat, berakal sehat, malah dianggap bersalah. Nah, jadi berarti kita semua tidak sehat-sehat saja. Kalau dia dihukum berarti kita semua tidak sehat. Nah, mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang sebaik-baiknya pada para elit yang sekarang bisa mengatur negeri ini. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan memberikan atau berkenan untuk mengubah bangsa ini, mudah-mudahan segeralah diubah. Nanti pemilunya setelah pemerintah transisi itu benar-benar ada, dan pemerintah transisi itu oke saja, siapa yang mau, yang dari lama, dari baru, cuma mungkin yang berwarna lah, bersama-sama untuk membutuhkan negara kembali ke undang-undang tertentu, atur pemilu dengan cara yang sah. Itu aja. Itu pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita